Setelah itu kita kencangkan baut metal duduk ya. Pertama 30 Newton atau 3 kilo, 33 Newton atau 33 kilo ya. Jadi kalau 1 Newton itu 9,8, 1 kilo 9,8 Newton. Jadi 33 Newton atau 3 kilo. Setelah itu nanti kita tandain semua ya. Mulai dari tengah. Jadi kita tandain yang di depan ini, di depan. Fungsinya untuk mengetahui nanti berapa derajat putaran baut, apakah sama semua atau tidak. Saat kita mengencangkan sekitar 8 kilo ya. Jadi untuk memutar baut ini sekitar 8 kilo atau 90 derajat ini setelah 3 kilo. Jadi kita lakukan beberapa tahap. Tahap pertama sudah 3 kilo, terus tahap kedua 4 kilo. Tahap selanjutnya 6 kilo 6 kilo atau 60 Newton kurang. Jadi kita lihat di sini pergerakan bautnya sama ya. Nah, seperti ini pergerakan bautnya sama. Ini. Ya, jadi arahnya sama semua. Sekarang ini masih 6 kilo ya, 6 kilo. Nanti mungkin setelah ini 8 kilo mungkin hampir di 90 derajat. Jadi setidaknya kita bisa tahu gerakan bautnya sama apa enggak. Sekarang 8 kilo.
seperti ini hasilnya setelah 8 kilo ya. Jadi dia 90 derajat. Nah, sekarang saya pasang flywheel atau roda gila supaya nanti saya gunakan untuk berdirikan mesin, karena saya mau mengukur permukaan atau jarak antara blok, permukaan blok dan permukaan piston, apakah ada selisihnya, karena ini bloknya habis disekrap, jadi kepala piston harus disekrap juga. Nanti disesuaikan dengan permukaan blok supaya kompresi nggak terlalu padat ya. Nah, ini kita lihat ya posisi piston. Ternyata pistonnya lebih tinggi sedikit. Nah, ini dia lebih tinggi sedikit ya. Ini kelihatan. Kelihatan. Ini harus dikepras supaya kompresi nggak terlalu tinggi ya. Nah, 2, 3 juga sama ya. Ini perlu dikepras. Ini kelihatan. Perlu dikepras juga ini. Oke. Sebelum mengepras kepala piston, kita ukur dulu ya tebalnya seberapa. Jadi tebal diukurnya itu dari sini, dari pangkal pen. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ukur berapa mili dan komanya juga berapa mili.
Nah, setelah kita ukur gini, ini terlihat terbaca 16,2 ya. Ini 16 mili dan lebihnya 2 mikro. Ya. Atau 3 mikro. Ya, sekitar segitu. Jadi nanti kita akan potong sekitar setengah mili. Sama ya, 16,2. Nah, ini yang sudah saya potong ya, atau saya scrap. Nah, ini bedanya. Yang belum dan yang sesudah. Jadi setelah ini kita tes di piston celahnya ya. Oke. Nah, kalau mau tahu seperti apa saya memangkas kepala piston seperti ini ya. Ini adalah amplas di plat datar, saya lem dan saya gosok seperti ini. Itulah cara saya untuk memangkas kepala piston tanpa dibubut. Dan harus hati-hati dan teliti ya. Harus diukur di sini berapa. Nah, di sini berapa. Kalau di sini dan di sini sudah sama, berarti yang di sini juga akan sama. Oke? Setelah kita pasang, yang udah dikepras pistonnya, kita cek ya. Nah, ini harapan saya, jadi dia agak sedikit ke dalam, sekitar beberapa mikro ya, sekitar 3 mikro, nggak sampai setengah mili. Nah, seperti ini. Ini harapan saya dia lebih masuk ke dalam, jadi tidak sampai lurus, supaya kompresi nanti tidak terlalu tinggi. Jadi saya hanya mengira-ngira perbandingan kompresinya. Yang penting karena silinder head juga sudah dikepras sangat banyak. Jadi sedikit saya tenggelamkan pistonnya, jadi tidak lurus di sini. Jadi sedikit saya tenggelamkan sekitar 2 mikro. 2-3 mikro. Jadi ini cukup supaya juga piston tidak kena silinder head, kompresi juga tidak terlalu tinggi. Oke? Nah, ini piston nomor 4 ya, sama juga kita kepras seperti itu. Jadi sedikit tenggelam. Nah, ini dia sekitar 3 mikro, tidak sampai setengah mili. Oh sorry, mungkin bisa setengah mili ya, karena 2,5 mikro itu setengah mili. Intinya seperti ini, 3 mikro lah, 3 mikro lebih tenggelam ke dalam. Jadi ini selisihnya seperti ini supaya kompresi tidak terlalu tinggi ya, sama dengan nomor 1. Nah, seperti ini sama juga kan yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2 dan 3. Piston nomor 2 dan 3 sudah kita pasang, sama juga sudah kita kepras. Jadi kalau setengah mili itu 5 mikro ya, 5 mikro. Ini kita tenggelamkan sekitar 3 mikro bersama ya, kita lihat. Jadi lebih tenggelam sedikit, 3 mikro. Jadi kita kepras dari ujung tadi sampai dalam ini ya 5-6 mikro ya. Jadi yang tenggelam ini sekitar 3 mikro. Seperti inilah penampakannya. Selanya lebih tenggelam sedikit. Jadi supaya mengurangi kompresi. Sekarang setelah ini kita pasang ring piston, oke? Kita setel juga ring piston karena tidak di oversize, hanya ganti ring piston. Ring piston kita tes celahnya, gapnya seberapa.